Salam pemirsa, salam ITIN News. Jumpa lagi di channel ITIN News di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan berita tentang gambaran dampak yang ditimbulkan jika bendungan Tiga Ngarai di Tiongkok jebol. Sebuah video yang menunjukkan konsekuensi dari bencana yang akan ditimbulkan jika bendungan Tiga Ngarai di Tiongkok jebol dengan cepat menjadi viral di media sosial. Menurut statistik pemerintah Tiongkok, 45,2 juta orang telah terkena dampak banjir yang telah memporak-porandakan 27 provinsi di sepanjang Sungai Yangtze, Sungai Huai dan Sungai Kuning, serta di Tiongkok bagian selatan sejak Juni lalu. Bendungan Tiga Ngarai yang dibanggakan pemerintah Tiongkok sebagai pengendali banjir, kini mulai dipertanyakan banyak orang, mengingat banjir yang luas baru-baru ini terjadi baik di hulu dan hilir bendungan. Pada hari Selasa, situs berita keuangan di Tiongkok Caixin Lengyan merilis sebuah video kontroversial yang mensimulasikan banjir dahsyat yang akan terjadi jika bendungan Tiga Ngarai jebol. Video tersebut menunjukkan jalur yang mungkin akan dilalui oleh aliran air dan mencakup perkiraan kecepatan, kedalaman, dan jangkauan air banjir sampai ke Wuhan. Video dimulai dengan menyatakan ketinggian bendungan Tiga Ngarai adalah 181 meter di atas permukaan laut, panjangnya 2.355 meter, dan level reservoirnya normal adalah 175 meter dengan kapasitas 39,3 km kubik. Menakutkan, kata-kata "sekali bendungan pecah" muncul ketika video animasi menunjukkan bendungan hancur karena tekanan berat dari banjir. Segmen video selanjutnya kemudian mengeluarkan penafian. Data dalam video berikut adalah perkiraan dan bukan referensi yang sebenarnya. Video tersebut kemudian menyatakan bahwa setelah bendungan jebol, air dengan ketinggian hampir 100 meter akan dengan cepat habis karena adanya gunung-gunung yang curam di kedua tepi sungai. Air banjir tidak menyebar. Video tersebut memperkirakan kecepatan banjir pada tahap ini akan melebihi 100 km per jam. Karena jarak dari bendungan Tiga Ngarai ke kota hilir Yichang hanya 50 km, video memperkirakan bahwa dalam waktu 30 menit setelah bendungan jebol, bendungan Kechoupa akan hancur oleh tekanan air dan kota Yichang juga akan hancur. Gelombang banjir setinggi 20 meter akan menghantam Yichang dengan kecepatan 70 km per jam dan menguburnya 10 meter di bawah air. Dalam simulasi, setelah banjir melewati Yichang, air terus bergerak di sepanjang Sungai Yangtze, menenggelamkan kota-kota yang dilaluinya dengan kecepatan setidaknya 60 km per jam. Ketinggian banjir pada tahap ini adalah sekitar 15-20 meter. Setelah menggenangi Yitu, banjir menyembur keluar dari lembah gunung dan masuk ke dataran terbuka. Banjir mulai menyebar di seluruh wilayah dalam pola seperti kipas. Ini menjadikan daerah yang terkena dampak semakin meluas. Ketika banjir tersebar di daratan, ketinggian akan berkurang menjadi sekitar 8 meter dan kecepatan 20 km per jam, namun banjir di saluran utama Sungai Yangtze masih akan mempertahankan kecepatan 35 km per jam. Banjir kemudian mencapai kota Qingzhou, dan bagian dari banjir akan terputus di saluran utama dan langsung menuju Wuhan. Dalam waktu 5 jam setelah jebolnya bendungan Tiga Ngarai, banjir diperkirakan akan mencapai kota Yueyang yang berjarak 350 km ke hilir. Simulasi tersebut memprediksikan bahwa kota Yueyang akan tergenang air sedalam 5 meter, namun dinyatakan bahwa Danau Tonging di dekatnya dapat bertindak sebagai penyangga dan mengurangi beberapa banjir jika jebolnya tidak terjadi selama musim banjir. Selanjutnya, banjir diperkirakan akan menuju ke timur dan semakin berkurang setelah menghantam Danau Hong yang berjarak 700 km dari bendungan. Video itu kemudian memperkirakan bahwa 10 jam setelah bendungan raksasa itu jebol, kota Wuhan akan mengalami dampak yang paling parah akibat banjir. Diperkirakan bahwa ketika banjir tiba di Wuhan, ketinggian mereka akan mencapai 7 meter. Meskipun beberapa daerah perkotaan di dataran tinggi akan selamat, bagian lain akan tenggelam di bawah 5 meter oleh air banjir. Karena lebar dari saluran Sungai Yangtze di Wuhan sempit, diperkirakan banjir akan melambat untuk mengalir dari kota dan genangan air akan lama surut.